Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Yayan Nuryanti pada edisi video pembelajar minggu kedua bulan Mei tahun 2023. Di minggu ini saya akan mencoba mengulas materi dari buku yang saya baca, yaitu buku Growing Under Pressure. Oke. Pembahasan dari buku ini dimulai dari perbedaan antara stres dengan pressure. Apa sih perbedaan antara dua hal tersebut? Pressure itu adalah faktor yang datangnya itu dari eksternal. Itu aksinya itu datangnya pasti dari luar tubuh. Sifatnya itu akan selalu memberi tekanan komprehensif terhadap diri kita. Sedangkan stres itu adalah faktornya itu timbulnya dari internal, yaitu reaksi yang ada di dalam tubuh dan jiwa. Bisa saja dalam bentuk merasa tertekan, merasa ditarik ke sana ke sini, tergesek, dan tertekuk. Disimpulkan, pressure itu di luar kontrol kita karena datangnya itu dari eksternal, sedangkan stres itu bisa kita kendalikan karena datangnya dari internal. Ada beberapa tips yang bisa dijalankan, yaitu yang pertama, tidur cukup, olahraga, dan pola makan yang tepat itu bisa mengurangi tekanan. Karena tekanan itu bisa membuat orang lebih rentan terkena penyakit. Mungkin sebagian besar orang yang pernah terpapar tekanan traumatis akan mengalami post-traumatic pressure disorder. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pressure? Yang pertama, lingkungan. Contohnya, segala kondisi yang tidak pasti dalam area lingkungan itu merupakan salah satu pemantik untuk terjadinya tekanan. Yang kedua, organisasi, merupakan turunan dari faktor lingkungan yang merupakan bentuk lebih terstruktur dari sebuah lingkungan. Dan yang terakhir, dari faktor pribadi juga berperan terhadap timbulnya pressure gitu kan. Karena faktor individual yang secara signifikan bisa mempengaruhi pressure adalah sifat dasar dari seseorang itu sendiri. Artinya segala gejala pressure yang diekspresikan pada pekerjaan itu bisa jadi sebenarnya berasal dari kepribadian orang tersebut. Oke. Bagaimana dampak yang terjadi jika pressure gagal dikelola? Yang pertama, terjadinya penurunan motivasi dan semangat kerja. Yang kedua, penurunan prestasi kerja, sangat berhubungan ya, sangat relate. Kenapa? Karena ketika orang sudah mulai mengalami penurunan semangat kerja, penurunan motivasi, maka akan mempengaruhi terhadap kinerjanya yang akhirnya berpengaruh terhadap prestasi kerjanya sendiri. Yang ketiga, tentu akan mempengaruhi penurunan produktivitas. Yang keempat, bisa menghancurkan daya saing individu. Yang kelima, penurunan indeks kompetensi korporasi atau perusahaan. Yang keenam, suasana pasti akan menjadi tidak kondusif. Yang ketujuh, secara individu sendiri mungkin dapat merusak keharmonisan dalam keluarga. Dan yang kedelapan, biaya kesehatan yang akan meningkat karena tadi tekanan itu bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, bisa memicu turnover karyawan dengan cepat. Oke, lalu apa saja keuntungan jika kita sukses dalam mengelola pressure? Yang pertama, hal tersebut bisa meningkatkan daya dobrak individu dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, akan memiliki motivasi yang tangguh dan tahan banting. Yang ketiga, kondisi dan suasana kerja akan semakin kondusif. Yang keempat, peningkatan dalam produktivitas. Yang kelima, kontribusi positif terhadap korporasi juga akan meningkat. Yang keenam, mendorong dan menarik pertumbuhan pendapatan perusahaan. Yang ketujuh, membuat individu semakin sejahtera.
Yang kedelapan, meningkatkan loyalitas karyawan. Dan yang terakhir, perusahaan akan memiliki daya saing yang kuat dan positif. Oke, mungkin saya cukupkan dulu pembahasan dari buku Growing Under Pressure-nya untuk minggu ini. Insya Allah minggu depan saya lanjutkan kembali pembahasannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.